Shalom saudara semuanya, apa kabarnya hari ini? Harapan kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan juga dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dan sebelumnya baiklah kita berdoa bersama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan, yaitu yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita atau dunia ini sering sekali mengkelompokkan manusia itu atas keadaan atau situasi. Misalnya saja ada kelompok kaya dan miskin. Lalu ada kelompok laki-laki dan perempuan. Ada kelompok orang-orang kuat dan orang lemah. Ada kelompok orang yang baik dan yang jahat. Dan banyak lagi yang kita sebut kelompok-kelompok atas situasi atau keadaannya. Sehingga dari kriteria-kriteria ini kita akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa ada kelompok yang harus diperhatikan. Namun ada juga kelompok yang harus disingkirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa semua umat, tidak hanya orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa diri mereka lebih istimewa daripada bangsa-bangsa yang lain, yang menganggap diri mereka adalah bangsa yang istimewa dan bangsa yang lain adalah bangsa yang tidak istimewa. Firman ini memberitahukan kepada kita bahwa pemahaman atau pemikiran yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita ini ternyata tidak selalu sama seperti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Firman ini memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah, mereka itu tidak hanya dari orang-orang Yahudi semata. Namun Tuhan Allah juga memanggil orang-orang yang bukan Yahudi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa memang Allah terlebih dahulu memilih dari orang-orang Yahudi untuk menjadi nabi-nabi, menjadi alat Tuhan, untuk memberitakan tentang kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Namun pada saat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umat itu, mereka telah menolak, meskipun tidak semua. Tetapi secara umum umat itu menolak Yesus sebagai Mesias. Sehingga para murid-murid Tuhan Yesus, hamba dari Tuhan Yesus, membawa berita keselamatan itu keluar dari Israel, keluar dari orang Yahudi. Sehingga akhirnya bangsa-bangsa lain di luar daripada Yahudi, mereka pun menerima berita keselamatan. Karena murid-murid Yesus pergi kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, belum pernah mendengar tentang berita keselamatan. Oleh sebab itu firman ini memberitahukan bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Dan kekuatan serta hikmat Allah itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga
bangsa-bangsa lain mengenal keselamatan, bangsa-bangsa lain mengenal Kristus yang adalah anak Allah. Dan itu pula yang menyebabkan orang Batak, yang mana kita sering sebut sebagai bangsa Batak, yang sebenarnya hidup nenek moyang kita pada zaman dahulu adalah hidup di dalam kegelapan. Setelah mereka atau para anak-anak Tuhan datang ke tanah Batak dan mereka memberitakan berita keselamatan yang dikatakan adalah kekuatan dan hikmat Allah sampai ke tanah Batak, maka tanah Batak yang tadinya di dalam kegelapan kini menjadi terang. Mereka mengenal firman Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber keselamatan dan membuat hidup orang-orang Batak lebih bercahaya. Dan pada saat ini kita boleh mengatakan bahwa orang-orang yang menerima Kristus telah hidup di dalam terang dan juga menerima kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa sepatutnya apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita janganlah menjadi suatu kesombongan kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sendiri, nyawanya sebagai tebus kita, tetapi itu bukanlah menjadi alasan kita menjadi sombong. Kita memang bahagia, kita senang atas apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Namun keteladanan Tuhan Yesus itu harus ada di dalam diri kita. Mari kita menerima hikmat Allah, kekuatan Tuhan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita, dan akhirnya kita menjadi dimampukan untuk melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Jangan pernah lelah untuk menyampaikan firman Tuhan dan jangan pernah lelah untuk melakukan hal-hal yang baik bagi sesamamu manusia. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memilih bukan hanya dari orang-orang Yahudi tetapi juga dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Tuhan telah menyampaikan firman-Mu yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah Engkau berikan kepada orang-orang yang telah percaya kepadamu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu selalu menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami, sehingga orang lain boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.